Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 8HB07. Di sini kami akan membuat sebuah video presentasi mengenai tugas proyek web pengganti UAS mata kuliah web programming 2. Berikut adalah presentasi. Nama saya Dharma Wijaya dengan NIM 1216 1211. Saya Saladitya Nugroho dengan NIM 1216 1283. Saya Kuswanto, NIM 1216 1149. Saya Sefri Ahmad, 1216 1316. Nama saya Taufik Kurniawan, NIM 1216 1022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai web yang telah kita buat untuk tugas pengganti UAS mata kuliah web programming 2. Di sini kami membuat web bisnis dengan judul Sistem Informasi Aplikasi Pengajuan Cuti Karyawan berbasis website. Latar belakang yang membelakangi kami membuat web ini adalah karena selain perkembangan teknologi informasi internet, teknologi website juga mengalami kemajuan perkembangan yang pesat. Hingga saat ini, baik dalam hal untuk mendapatkan informasi, juga dalam menyampaikan dan mengirim informasi, maka dengan itu ada banyak perusahaan menerapkannya untuk pengelolaan dan pendataan karyawan. Salah satu contoh penerapan dari teknologi informasi di dalam perusahaan yaitu pada bagian sistem informasi kepegawaian perusahaan, khususnya dalam hal pengelolaan dan pengajuan cuti karyawan. Maksud dan tujuan. Maksud di sini untuk memberikan sebuah gambaran dan proses pembuatan website dinamis yang sederhana dengan menggunakan teknik pemrograman terstruktur. Tujuan dari pembuatan makalah dan website ini yaitu menghasilkan website yang dinamis dengan tampilan mudah dan sederhana yang sudah terkoneksi ke database MySQL dan implementasinya. Ruang lingkup itu dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama ada karyawan. Sebelum karyawan masuk ke dalam halaman awal, karyawan harus login terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian karyawan dapat melihat cara mengajukan cuti. Karyawan dapat mengajukan cuti dan karyawan dapat mencetak form cuti yang telah disetujui. Yang kedua, hak akses atasan. Hak akses para atasan dan manajer di mana harus login terlebih dahulu seperti karyawan. Namun dalam hak akses yang berbeda sesuai dengan jabatannya. Baru kemudian akan dapat melihat prosedur pengajuan cuti dan prosedur untuk menyetujui atau mencetak cuti yang akan diajukan dari karyawannya. Juga dapat mencetak form cuti tersebut maupun form cuti sendiri. Yang ketiga adalah administrator. Administrator dapat melihat cuti yang telah diajukan baik dari karyawan maupun dari para atasan. Kemudian admin juga bisa mengelola informasi tentang data para karyawan. Misalnya identitas para karyawan dan riwayat cuti karyawan. Admin juga dapat menambahkan atau mengurangi jumlah data karyawan. Ada karyawan yang baru atau karyawan yang keluar. Admin juga dapat melakukan pengajuan dan dapat mencetak laporan cutinya sendiri maupun riwayat cuti karyawan. Kebutuhan sistem. 1. Sistem akan melakukan validasi username dan password ketika ada seorang user yang melakukan login. 2. Sistem akan melakukan penolakan login apabila user tidak terdaftar. 3. Sistem dapat melakukan proses sirkulasi pengajuan cuti dari karyawan. Cara kerja sistem. Karyawan meminta persetujuan kepada atasan langsungnya terlebih dahulu. Contoh, apabila staf yang mengajukan maka harus meminta persetujuan kepada leadernya terlebih dahulu. Dan apabila leader mengajukan cuti maka langsung meminta persetujuan kepada supervisornya. Semakin tinggi jabatan karyawan tersebut, maka semakin sedikit persetujuan yang dibutuhkan. Begitu juga sebaliknya. Ada beberapa tingkatan jabatan. A. Direktor. B. General Manager. Yang C. Manager. D. Supervisor atau koordinator. Yang ke E. Leader. Dan seterusnya adalah staf atau karyawan. Dan untuk sirkulasi persetujuan pengajuan cuti karyawan hanya sampai kepada manajer masing-masing departemen saja. Tidak sampai kepada General Manager. General Manager hanya menerima laporan cuti yang sudah disetujui dari bagian kepegawaian. Kebutuhan user itu adalah administrator. Yang pertama, seorang admin dapat login ke dalam website tersebut, dan kedua, seorang admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data karyawan di web tersebut. Yang ketiga, seorang admin dapat melakukan persetujuan maupun penolakan cuti.
Nomor 4, seorang admin dapat membuat laporan tahunan dan cuti karyawan. Dan kelima adalah seorang admin dapat merubah password. Oke. Satu lagi adalah kebutuhan user. Nah, di sini juga ada pengguna adalah satu, pertama dapat login ke dalam sistem, kedua user dapat melakukan pengajuan cuti, dan ketiga user hak akses atas atasan dapat melakukan persetujuan maupun penolakan cuti. Yang keempat, user dapat mencetak form hasil persetujuan cuti. Yang kelima, user dapat mengganti password dan foto profil. Ya, sekarang kita masuk ke tampilan depan bagian webnya ya. Di sini ada background. Terus di sini ada logo-logo perusahaan. Nah, sekarang kita masukin kolom. Ada username, password, dan hak akses. Di sini ada 5 bagian, yaitu karyawan, leader, supervisor, manager, dan administrator. Ya, sekarang kita coba login sebagai staff ya. Sini kita masukkan pakai NIK ya, nomor induk karyawan. Kita copy, passwordnya itu sama NIK juga. So, kita pilih dulu nih karyawan, kita login. Ya, berhasil login ke dalam tampilan dalam web aplikasi pengujian cuti online. Ya, langsung saja kita buat pengajuannya ya. Ini mulai cutinya kapan, misalnya tanggal 15 Juni sampai tanggal jangan deh, kayaknya terlalu mepet. Di bulan Juli aja, 15 Juli 2020 sampai 17 Juli 2020. Keterangan urusan keluarga. Ini kita pilih leadernya. Di sini kita tatang ya, karena dia leader dari karyawan ini. Simpan. Oke. Lahir. Bentar. Ini kita salah tanggalnya ya. Bentar. Nah, ini kita sudah bisa berhasil mengajukan cuti ke atasan atau ke leadernya. Dan kita akan login sebagai leader untuk melakukan persetujuan cuti dari staff. Nah, kita coba login ya. Kita login sebagai leader. Masuk. Nah, di sini kita sudah masuk sebagai di dashboard leader. Nah, kita coba melakukan persetujuan cuti karyawan yang tadi diajukan oleh teman saya. Kita lihat. Nah, kita coba. Nah, di sini sudah ada pengajuan cuti, tanggal pengajuan tanggal 15 hari ini, dan tanggal mulai cuti tanggal 15 Juli 2020 dan di akhir tanggal 17 Juli 2020. Durasi 3 hari. Di sini keterangan urusan keluarga, dan kita di sini aksi untuk melakukan persetujuan atau penolakan cuti. Kita coba setuju. Tadi udah di upload setuju, kita simpan. Nah, ya, kalau ditolak di sini kita tulis keterangannya ditolak karena apa. Ini kita simpan. Nah, di sini kita ke data, ke semua data. Ini kita, kalau itu kita cetak atau kita lihat. Nah, itu akan berlanjut ke atasan dari leader, ke supervisor atau adik setuju atau tidak. Nah, di sini kita bisa melakukan pengaturan akun, ubah profil. Nah, setelah itu kita keluar. Login sebagai supervisor atau SPF. Nah, sini kita masukin nama karyawan. Di situ masuk. Nah, di sini kita mengajukan dari yang leader tadi. Langsung kita pilih yang sudah mengajukan tadi adalah Natali. Oke, kita pilih ada approve dan reject. Nah, di sini manajernya kita pilih Muhammad Imam Adi. Nah, lalu klik
simpan, langsung menuju HRD. Langsung kita di beranda. Di sini juga kita bisa mengajukan cuti diri sendiri. Nah, di sini juga ada opsi pengaturan akun, buka foto, dan keluar. Nah, setelah selesai, nah di sini ada data-data yang sudah di-approve dari yang sebelumnya, yang akan diteruskan ke manajer. Nah, kita kembali lagi di portal login dan kita akan login sebagai manajer untuk melakukan persetujuan cuti dari staff. Di sini kita ada username, password, dan login. Login kita sebagai manajer. Ya juga. Nah, di sini ada beranda profil pengajuan cuti. Di sini ada rincian yang profil. Kita lihat ke detail. Kita review dan nomor cutinya ada di 1506 nama pemohonnya Matali. Tanggal pengajuan tanggal 15 bulan 6 2020, tanggal mulai tanggal 15 bulan 7 2020, dan tanggal akhir 17 bulan 7 2020, bulannya 3 hari. Untuk urusan keterangan yang sekeluarga, dan kita pilih aksi. Nah, di sini ada approve dan reject. Kita approve dan kita simpan. Ini akan dikirim ke HRD. Dan yang disimpan itu ini akan dikirim ke HRD. Kita kembali lagi di portal login setelah tadi pengajuan cuti dilakukan oleh karyawan, staff, yang diteruskan persetujuan kepada leader, kemudian supervisor, manager, sampailah sirkulasi cuti tersebut ke portal administrator yang dipegang oleh HRD. Kita login sebagai admin, passwordnya admin. Kita login sebagai administrator. Kita masuk. Ya, di sini ada di dashboard admin ada form untuk jumlah karyawan, dan sini ada menu untuk menunggu approval. Yang di sini menunggu approval ini ialah pengajuan cuti yang sudah dilakukan oleh karyawan yang telah tersetujui oleh manajernya. Kita buka, di sini ada pengajuan dari Matali tadi. Nomor cuti ini diambil dari tanggal, bulan, tahun, dan jam, detik, menit, detik pada saat karyawan tersebut melakukan cuti. Di sini ada detail cutinya, ada status menunggu approval HRD. HRD itu administrator di sini. Kita review, langsung saja approve. Oke, simpan. Di sini kita ke menu semua data untuk melihat cuti yang telah approve maupun yang ditolak. Ini ada cuti yang barusan kita approve. Di sini ada menu detail dan ada menu cetak. Nah, menu cetak ini langsung nge-link berbentuk PDF yang bisa dicetak oleh karyawan yang melakukan cuti ataupun oleh HRD. Form yang dicetak ini tidak memerlukan lagi tanda tangan atau pengesahan lainnya karena sudah otomatis dikeluarkan oleh sistem. Oke. Nah, di beranda atau dashboard karyawan admin ini juga kita bisa melihat ada jumlah karyawan yang sudah masuk di database web ini. Sini total ada 42 karyawan. Kita bisa lihat ada detail dari karyawan tersebut. Kita juga bisa edit ataupun hapus karyawan tersebut. Kita juga bisa tambah apabila ada karyawan baru di sini. Mungkin kita coba simulasi hapus dan tambahnya ya. Di sini kita coba hapus satu karyawan. Di sini ada kita hapus misalkan Tatang. Ini kita hapus. Nah, Tatang tadi ini nggak ada ya, total berhasil dihapus. Ada keterangannya, ini tadi nggak ada, udah terhapus. Total karyawan jadi 41. Nah, di sini kita coba tambahkan Tatang ya, untuk mengembalikan. Tambah Tatang. Jadi saya udah menyiapkan data dari karyawan tersebut. Tatang dari nomor induk karyawannya yang nanti digunakan sebagai username dan password. Sini ada namanya, kita masukkan username laki-laki, ada telepon, divisinya dia project, jabatannya leader, alamatnya sebut saja di Jakarta.
jumlah cuti 12 karena ini hitungannya 1 tahun. Hak aksesnya leader. Kita pilih foto. Di sini foto yang sudah saya siapkan aja. Ini yang kita simpan. Tambahkan berhasil, dan kita lihat ada lagi ya Tatang ya. Oke, itu untuk menu tambah kurang, hapus edit karyawannya. Di sini juga ada laporan. Laporan ini direkap oleh seorang admin ketika dia butuh untuk melaporkan ya. Ini di sini ada menu laporan, tinggal lihat laporan aja. Kemudian di sini juga ada menu untuk pengaturan akun untuk mengganti password dari admin tersebut. Ya, demikian video project tugas pengganti luas web programming 2 kami. Semoga web tersebut nantinya dapat berguna dan bisa diaplikasikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.